Bismillah terus, hatimu terus. Waktu sing kompak Bismillah terus, sing tengah potong itu. Sing nyala maklum. Diangkat kabeh hati Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kata sing kompak Bismillah. Kau sudah kapasan lagi hati ini. Diangkat kabeh hati ini terus, hatimu terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Subur, lekok subur. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Kurang kuater Ahmad ya Habibi Salam Habibi Salam alaika Ya khairal anami Salam alaika Muhammad lagi pindah malu ngajirin ya soalnya jadwalnya ya akeh pisan ngoten ngaji sih magi disambung sholawat malih kita dengarkan dulu tausiah dari Al-Khalil Muhammad rumahnya coba nak pelokor pedri bismillah waktu dan lebar silahkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad Nuril Anwar wa Sirril Asrar wa Tiryakil Aghyar wa Miftahi Babil Yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhar wa ashabihi al-akhyar adada ri'amillahi wa ifdhalli amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus para habaib
para anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir pada acara malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Karena sebab di detik ini kita telah berkumpul dengan para penyambung lisan mulia Nabi dan para anak cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya angkat tangannya, doa minta kepada Allah. Allahumma ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Angkat tangannya, Allahumma ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, untung kita karena kumpul dengan para ulama. Untung kita karena kumpul dengan para habaib. Nabi SAW pernah bersabda begini, dengarkan. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man jalasa aliman faka'annama, man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Nabi bilang, siapa orang yang datang kepada orang alim, maka dia bagaikan datang kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kamu datang kepada ulama, maka bagaikan kamu datang kepada Nabi. Waman safaha aliman, siapa orang yang bersalaman kepada orang alim, mencium tangan orang alim, kemudian kita bersalaman kepada mereka, maka bagaikan kita bersalaman dengan Nabi Muhammad. Dan siapa orangnya yang duduk bersama orang alim, sekarang kita duduk dengan para kiai, dengan para ustaz, dengan para muballigh, dengan para dai, maka itu bagaikan kita duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ini merupakan rahmat dari Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita hidup jauh dari Nabi, masanya, jaraknya jauh dari Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui lisan mulia Nabi Muhammad berikan kesempatan kita, bagaikan kita duduk bersanding dengan Nabi, bagaikan kita mencium tangan Nabi, bagaikan kita berziarah kepada Nabi, hanya dengan kita datang kepada para ulama, hanya dengan kita menghadiri majelis seperti hari ini. Kemudian Allah Ta'ala catat kita bagaikan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Khususnya umat Muhammadiyah, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, patut bagi kita semua untuk selalu bersyukur, syukur kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita gak pernah minta kepada Allah Ta'ala untuk jadi umat Nabi, sudah ditakdir jadi umat Nabi. Gak pernah kita mohon kepada Allah, ya Rabb takdirkan kami untuk jadi umat Nabi Muhammad. Gak pernah. Tapi Allah Ta'ala sudah pilih semua ini untuk jadi umat Nabi Muhammad. Yang mana menjadi umat Nabi itu penuh dengan kenikmatan dan kemudahan, hadirin. Penuh kelapangan daripada ibadah ringan. Bisa kita bayangkan, gak akan saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Satu khususiah dan kemudahan menjadi umat Nabi Muhammad. Dengerin. Satu khususiah. Apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Bagaimana dimudahkan kita menjadi umat Nabi, hadirin, hanya dengan tersenyum kepada saudara kita sesama muslim, kemudian Allah Ta'ala catat sebagai nilai sedekah. Hanya dengan senyum. Ibadah yang sangat ringan, hadirin, cuman mesem tok, hadirin. Begitu kamu ketemu dengan saudara muslimmu, kamu senyum dengan niat ibadah, maka Allah Ta'ala catat sebagai sedekah. Kalau mau dibandingkan dengan umat terdahulu, beda, sulit, hadirin. Sehingga perlu untuk kita syukuri, karena Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Untuk bersyukur itu ada bentuknya, qaulan wa fi'lan wa amalan. Harus dari sisi ucapan. Kalau mendapatkan nikmat itu ucapannya
Alhamdulillah selesai. Syukurnya dari segi lisan. Wa fi'lan wa amalan. Ini satu paket hadirin. Cara kita bersyukur karena kita menjadi umat Nabi Muhammad, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tutur katanya contoh Nabi, makannya contoh Nabi, akhlaknya mencontoh Nabi Muhammad, semuanya contoh Nabi. Berarti kamu syukur. Habib, kenapa kita perlu bersyukur? Khawatir hadirin, kita tidak dianggap jadi umat Nabi Muhammad. Habib, bukannya kita sudah jadi umat Nabi nih, sedangkan Nabi telah mengatakan nanti hari kiamat umatku itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar hurran muhajjalin, dalam keadaan wajahnya itu ada tandanya hadirin. Jadi panjenengan ini nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, kalau memang dianggap jadi umat Nabi, ya semoga kita dianggap semuanya. Ciri-cirinya ketika dibangkitkan, di dahinya terdapat tanda cahaya. Hurran muhajjalin. Ulama macam-macam ada. Nabi Musa alaihissalam dia pernah mengatakan yusyaruna qauman. Ada satu kaum yang digiring oleh Allah Ta'ala ala suratil qamar lailatal badr. Wajahnya bercahaya bagaikan bulan di malam bulan purnama. Terang, mereka adalah kita hadirin. Cuma yang menjadi pertanyaan kan begini, Allah Ta'ala itu punya sifat innallaha yaf'alu ma yasha, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala itu maha berkehendak dengan semaunya. Bukan gak mungkin hadirin saat kamu bangkit kemudian Allah Ta'ala hilangkan hurran muhajjalin itu tadi. Bukan gak mungkin ketika kamu dibangkitkan dari kubur, semuanya dibangkitkan dari kubur, kemudian tanda ciri-ciri sebagai umat Nabi Muhammad dihilangkan oleh Allah Ta'ala, itu bukan gak mungkin. Makanya di sini para ulama itu berlomba-lomba untuk mengikuti Nabi Muhammad, berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar sholawat hadirin. Sering saya sampaikan, bukan hanya euforia keluarkan uang besar buat acara sholawat. Bukan hadirin. Yang paling utama diharap Nabi itu kamu bisa mencontoh uswah hasanah. Perilakumu itu loh contoh Nabi, akhlakmu itu loh contoh Nabi, hatimu itu loh contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup hadirin hanya dengan kita melantunkan sholawat. Kenapa begitu hadirin yang dimuliakan Allah? Karena gambarannya begini, saat kamu cuma bersolawat tapi akhlakmu jauh dari Nabi Muhammad, itu seolah-olah kamu sering mengungkapkan cinta kepada istrimu, padahal kamu gak cinta sama istrimu. Itu namanya cinta oh, cuman sekedar cangkemmu tok. Paham? Bukan itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang diharapkan adalah bukan sekedar lisan kamu ungkapkan cinta, kemudian akhlaknya, tata keramanya. Ini ya Rasulullah, bukti bahwa aku sangat cinta kepada engkau. Sulit ya Rasul untuk aku tahajud, tapi aku paksa tahajud. Kenapa? Aku cinta kepada engkau. Sulit ya Rasul untuk aku sedekah. Orang kerja mulai dari pagi sampai malam, dianjurkan uangnya untuk dibagikan hadirin. Sulit, tapi dipaksakan. Kenapa? Karena aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Begitu semuanya mempunyai kapasitas, mempunyai tanggung jawab untuk pembuktian cinta kepada Nabi Muhammad. Entah ulamanya, entah santrinya, embuh kiainya, embuh habebe, kudu nyontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa nyontoh semua, gak bakalan. Kamu gak bakal bisa nyontoh Nabi Muhammad secara utuh. Ingat ya, gak bakal bisa mencontoh Nabi secara utuh. Tapi kita hendaknya mengambil semaksimal mungkin, usaha semaksimal mungkin. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh. Dan memang Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk contoh sebagai kepada umatnya. Kalau kita tidak mencontoh Nabi Muhammad, siapa yang akan kita contoh? Kalau kita tidak meniru Nabi Muhammad, siapa yang akan kita tiru? Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW dalam salah satu riwayat diceritakan, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khalqan wa khuluqa.
Nabi itu indah luar dalamnya, wajahnya ganteng, akhlaknya ganteng, perilakunya baik. Hadirin, Nabi itu paling alimnya orang, tapi paling tawaduknya orang. Nabi itu paling baiknya orang. Fawqafaqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Jadi kalau kita gak mau mencontoh Nabi Muhammad, yang Nabi itu dikatakan paling unggul di antara para anbiya, paling unggul di antara paling yang ganteng-ganteng di antara Nabi, paling tampan Nabi Muhammad, paling baik Nabi Muhammad, paling sabar Nabi Muhammad, paling dermawan Nabi Muhammad, paling peduli kepada umat Nabi Muhammad. Itu yang kita fans, yang kita idolakan. Jadi maulid dari maulid, hendaknya kita menjadi seseorang yang memaksakan diri untuk mencontoh Nabi Muhammad. Mulai dari ulamanya, santrinya, pejabatnya, rakyatnya, suami, istri, anak, orang tua, semua berusaha untuk mencontoh Nabi Muhammad. Karena dengan kita mengikuti jejak Nabi Muhammad, kebiasaan Nabi Muhammad, maka kita akan dijadikan sebagai seseorang yang kumpul bersama Nabi Muhammad. Jadi bagaimana orang Badui itu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kapan kiamat datang ya Nabi? Tanya ke Nabi begitu. Kiamat kapan sih Nabi? Maka Nabi bilang, "Mada a'dadta laha?" Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat wahai Badui? Maka orang Badui tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, aku gak punya persiapan apa-apa, kecuali aku cuma cinta kepada engkau dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Nabi mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cinta. Permasalahannya cinta itu gak gampang. Cinta itu tidak gampang, bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar lisan, tapi dengan segala bentuk pembuktian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai contoh tawadhu, rendah hati Nabi Muhammad. Meskipun Nabi itu paling tingginya manusia, paling alimnya orang, paling tingginya jabatan di muka bumi. Gimana tidak hadirin, orang dunia beserta isinya ini adalah sababiah Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak ciptakan angkasa raya. Kaya hadirin, Nabi paling kaya. Alim hadirin, ya Nabi paling alim, tapi Nabi paling tawadhu, paling rendah hati. Bagaimana Nabi SAW satu waktu, Nabi itu diundang sama orang fakir miskin. Diundang fakir miskin. Ini contoh nih buat yang jadi ulama. Kalau sudah banyak undangan, dicontoh. Ya, dicontoh. Nabi SAW ketika diundang oleh orang fakir miskin, maka Nabi SAW ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu gak pakai ukur-ukur hadirin. Siapapun yang undang selalu didatangi oleh Nabi SAW. Meskipun miskin datang Nabi. Kenapa begitu? Karena Nabi itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan uswah, untuk memberikan uswah. Ada seorang perempuan hadirat rahimakumullah, miskin. Karena sahabat itu semuanya itu pengen ketemu Nabi. Dia miskin, mau undang Nabi, gak punya uang. Satu waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bagi-bagi makanan. Maka dia merasa, oh alhamdulillah nih saya punya makanan, bisa saya suguhkan kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ada makanan di rumah, tolong panjenengan datang ya Rasul, meskipun sebentar. Oh ya, saya akan datang. Boleh saya ngajak Abu Bakar, boleh saya ngajak beberapa sahabat, boleh ya Rasul, datang ya Rasul. Maka datang itu Nabi SAW kepada undangan perempuan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tanpa Nabi Muhammad itu menilai, oh kamu siapa, undang aku, wani biro, amplopmu biro, ya kan? Kalau amplopnya sedikit gak datang, kalau amplopnya banyak datang. Ini bukan perangai akhlak daripada Nabi Muhammad. Gak pantas hadirin. Salawatan
bendino akhlak tidak kaya Nabi Muhammad. Mending mati. Mati. Akhlak paling utama hadirin. Akhlak khuluqiyah daripada Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Sehingga Nabi itu datang duduk ke rumah orang tersebut. Miskin hadirin. Makanannya cuma satu porsi. Dibagi dengan beberapa sahabatnya. Dan Nabi datang gak perlu ukur-ukur. Itulah Nabi SAW. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Itu Nabi itu. Kalau orang miskin yang undang, datangnya segera. Bahkan Nabi itu gak mau datang telat kalau orang miskin yang undang. Kenapa begitu? Dia khawatir nanti muncul dari dalam hatinya, oh mergo aku melarat, makanya Nabi tekone kali. Sehingga Nabi apa? Datangnya selalu lebih dulu. Kalau undangannya jam 7, datangnya jam setengah 7 Nabi. Sudah duduk lebih dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Rendah hati hadirin Nabi Muhammad itu. Padahal manusia paling mulia. Manusia yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Manusia yang tak butuh kepada pujiannya kita. Saya tanya, Nabi butuh tidak kepada pujian kita? Nabi butuh tidak kepada salawat kita? Nabi butuh atau tidak untuk kita sanjung-sanjung? Tidak, sedikit pun tidak. Kenapa begitu? Karena Nabi sudah dipuji oleh Allah. Nabi sudah dipuji sama Allah. Kamu mau mengeluarkan uang miliaran untuk acara seperti ini? Iya, gak ngefek sama Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, gak penting. Kalau kata Nabi, gak penting. Kenapa begitu? Karena Nabi sudah fi a'la maqam, hadirin. Sudah di tempat paling tinggi. Bukan karena sebab kita muji-muji Nabi, kemudian Nabi semakin tinggi. Enggak. Nabi sudah berada di tempat paling tinggi. Kenapa begitu? Nabi sudah dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau itu berada di atas perangai. Sungguh engkau benar-benar ditakkid hadirin. Kaguya Allah Ta'ala itu mujinya. Ada nunnya, ada nun taukidnya, ada lam takkidnya, dijadikan di dalam satu ayat. Wa innaka la'ala, begitu. Sungguh benar-benar engkau wahai Muhammad berada di atas perangai yang sangat tinggi dan agung. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau bukan Nabi Muhammad, siapa yang akan kita contoh? Siapa yang akan kita contoh? Sekarang ini hadirin hadirat rahimakumullah, naibu zamanana wa ibun fina wa laisa fi zamanina ibun siwana. Kita itu sering mencaci zaman kita. Zaman akhir mulai, oh zamannya sudah zaman akhir ini sudah rusak. Bukan zamannya yang rusak, tapi kamu yang rusak. Kenapa begitu? Karena kita krisis cinta kepada Nabi Muhammad. Kita krisis cinta. Minim cintanya kita kepada Nabi, sehingga sulit kita untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ayo, dengan sebab peringatan Maulid seperti ini, jangan kita pulang kecuali kemudian semakin besar tekad kita untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, jawab yang kuat. Siap mencontoh Nabi Muhammad? Kurang kompak. Siap contoh Nabi Muhammad? Siap contoh Nabi Muhammad? Siap ikuti Nabi Muhammad? Siap mencintai Nabi Muhammad? Siap merindukan Nabi Muhammad? Salawat yang keras. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di dunia wal akhirah. Semoga Allah Ta'ala takdirkan kita mimpi ketemu Nabi Muhammad. Sebelum Allah Ta'ala takdirkan kita mati, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Meskipun sekali ya Allah, meskipun sekali ya Allah, jumpakan mata kami dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kami ya Allah, anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami, keluarga kami, orang tua kami, teman-teman kami, guru-guru kami, kerabat kami, semuanya ya Rabb yang hadir di atas panggung ini, yang paling belakang, takdirkan malam ini juga. Catat ya Allah, untuk kami Engkau takdirkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Catat
ya Allah untuk kami semua wafat kemudian sebelum wafat ketemu Nabi Muhammad meskipun sekali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, cuman karena terbatas waktu, sehingga semoga yang sedikit itu benar-benar menjadi modal untuk kita semua bersama-sama berusaha mencintai Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan terakhir daripada apa yang saya sampaikan, jangan berhenti untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi shalli ala Muhammad tasra fi badrin fil kawn yasra. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallam. Rabbi shalli ala Muhammad takrami ta'in yatu ila Ya al-khayr. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa يا رب صل sallam. على محمد المصطفى صادق المصدق. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa يا رب sallam. صل على محمد دخل الوراء منطقا وعشدا. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa يا رب sallam. صل على محمد خضع لمن يتقى وتقى. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi يا wa رب صل sallam. على محمد من بالصفا والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد واجمع من سننا يا تفرقا. ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد وسلم وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد وافتح من الخير كل يا مغنى. ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالحبيب يخشى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه يا وسلم. رب صل على